Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Naila Astia dari MTS Negeri 3 Pemalang, Jawa Tengah, dengan guru pendamping Dr. Andes Abdul Munir. Pada kesempatan ini, saya akan mendongeng dengan judul kisah Nyi Widuri, karya Atik Meijinata. Suara ombak memecah sunyi. Malam menyelimuti sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari tanah utara Taman Pendidikan. Rumah yang sangat sederhana, kemarau mentara menghias malam yang sepasang insan yang bertahun usia sangat jauh. Ki Pendari, lelaki tua yang bersahaja, berusia 70 tahun. Sedangkan Nyi Widuri adalah gadis belia berusia 20 tahun dengan paras yang begitu cantik. Terpautnya usia mereka tidak menghalangi untuk membangun bahtera rumah tangga yang begitu aman. Tani merupakan mata pencaharian dari penduduk desa setempat. Ki Pendaringan dan Nyi Widuri pun hampir setiap hari melakukan cocok tanam bersama. Jika kemarau akan meninggalkan musim, Ki Pendaringan dan Nyi Widuri pun hampir setiap hari disibukkan menata hasil panen untuk dijual ke kota. Nimas, besok selepas subuh, saya akan berangkat ke kota untuk menjual hasil panen. Semoga cepat laku terjual. Ya, Kang Mas. Besok Kang Mas hati-hati. Dengan sorot mata yang tajam, Ki Pendaringan seakan-akan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia mengurungkan mengatakannya. Kenapa Kang Mas melihatku seperti itu? Aku akan selalu setia menantimu, Kang Mas. Aku berjanji tidak akan menemui tamu lelaki siapapun. Iya, Nimas. Kang Mas percaya. Nimas akan selalu setia kepadaku. Suara lesung ibu-ibu menumbuk padi menandai mentari menyapa embun pagi. Ki Pendaringan terlihat bersiap untuk pergi ke kota menjual hasil panennya. Perjalanan dari desa menuju kota cukuplah jauh. Belum lagi ketika sesampainya di kota, Ki Pendaringan harus menunggu pembeli yang membutuhkan palawija yang dibawanya. Hampir 1 minggu, bahkan lebih, Ki Pendaringan harus meninggalkan Nyi Widuri. Malam pun berganti, hari pun berlalu. 4 hari sudah Ki Pendaringan meninggalkan Nyi Widuri. Tidak seperti biasanya, hujan begitu lebat, disertai angin kencang, serta petir yang meraung-raung. Malam begitu panjang yang dirasa Nyi Widuri. Keesokan harinya, Nyi Widuri pergi ke ladang untuk menyemai bibit. Dalam hati Nyi Widuri berucap syukur hujan semalam membawa keberkahan, sehingga tidak begitu susah untuk menanam. Di ujung senja mentari sembunyi, suasana sore yang begitu indah. Nyi Widuri melangkahkan kaki untuk segera pulang ke rumah. Betapa terkejutnya Nyi Widuri melihat sosok pemuda gagah perkasa tergeletak di losbang rumahnya. Bergetar jiwanya, berkecamuk hatinya, teringat ucapnya tidak akan menemui tamu lelaki siapapun di rumahnya. Dengan menghela nafas panjang, Nyi Widuri melihat dari kejauhan. Terlihat dari pakaian yang dipakai orang itu bukan jelata seperti kita. Maaf, apakah ini rumahmu? Dengan gugup Nyi Widuri menjawab, iya, ini rumahku. Maaf, di sana ini siapa? Aku Purbaya. Nyi Widuri tampak terkejut mendengar nama Purbaya. Pangeran Purbaya, salam hormat Pangeran. Kenapa Pangeran ada di rumah saya dengan tubuh penuh luka? Maaf Pangeran, apa yang terjadi? Dengan menahan rasa sakit,
Pangeran Purbaya mencoba menjelaskan peristiwa yang terjadi. Pertempuran tidak bisa dielakkan. Kelompok pemberontak yang ingin menjatuhkan kekuasaan Mataram dan Saling Singan adalah otak dari semua kerusuhan yang terjadi. Mendengar apa yang dikatakan Pangeran Purbaya, Nyi Widuri terkejut. Dengan tatap mata yang kosong, Nyi Widuri tidak lagi bisa berbuat apa-apa lagi. Nyi Widuri merasa bersalah kepada suaminya Ki Pendaringan karena sudah berjanji untuk tidak menerima tamu siapapun. Tapi Pangeran Purbaya tergeletak tiada daya. Dengan tertunduk, Nyi Widuri memberikan segelas air yang diminta Pangeran Purbaya. Gemetar seluruh tubuhnya. Dengan segenap keberanian, Nyi Widuri mengatakan, "Maaf Pangeran, suami hamba tidak di rumah. Dan hamba sudah berjanji kepada suami hamba untuk tidak menerima tamu lelaki siapapun. Maaf, Pangeran." "Iya, aku mengerti. Aku pun tidak akan berlama-lama. Aku sekedar melepas lelah. Aku akan segera pergi. Tapi sebelum aku pergi, tolong carikan aku daun talas, kemudian ditumbuk, lalu balurkan ke seluruh lukaku ini." Mendengar apa yang dikatakan Pangeran Purbaya, Nyi Widuri segera bergegas mencari daun talas. Kemudian menumbuknya sampai halus. Dengan perasaan gugup, Nyi Widuri membalurkannya ke seluruh luka yang ada di tubuh Pangeran Purbaya. Purbaya memberikan keris pusaka. Keris Simongklang menyebutnya. Keris ini sebagai jejer daerah ini. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tamak dan rakus. Orang-orang yang jahat. Simpanlah keris ini dengan baik. Aku akan kembali ke Mataram. Nyi Widuri bergetar tangannya menerima keris itu. Didekapnya keris itu. Terpaku dan terdiam Nyi Widuri. Tepat hari ke-7, Ki Pendaringan pulang dari kota. Sementara Nyi Widuri masih dalam lamunan bayangan peristiwa yang terjadi. Guratan lelah masih tergores di raut Ki Pendaringan. "Aku istirahat dulu," ucap Ki Pendaringan. Betapa kagetnya Ki Pendaringan melihat keris pusaka yang tergeletak di meja kamarnya dengan nada tinggi serta emosi yang berkecamuk. "Nyi, lelaki siapa yang telah masuk ke rumah ini? Kau telah mengkhianatiku." Mendengar suara Ki Pendaringan yang menggelegar, meneteslah air matanya. Dengan nafas yang ternganga, kecurigaan dan kecemburuan menyerang hati. "Kau telah berbohong. Bukankah kau berjanji tidak akan menemui tamu siapapun? Tapi kenapa ada keris pusaka ini tergeletak di dalam kamar? Berarti ada laki-laki yang telah masuk ke kamar." "Tidak ada satu laki-laki yang masuk ke kamar kita, Kang Mas." "Jangan bohong. Keris ini sebagai buktinya bahwa ada laki-laki yang telah masuk ke rumah ini." "Tidak ada laki-laki yang masuk ke rumah ini. Aku tidak bohong. Pada sore itu, ketika aku pulang dari ladang, ada seseorang tergeletak di losbang dengan penuh luka. Ia meminta air dan daun talas untuk mengobati lukanya. Setelah itu ia pergi. Lelaki itu bernama Pangeran Purbaya." "Aku tidak percaya." Mendengar ucap Ki Pendaringan, hancurlah hati Nyi Widuri. Seakan Nyi Widuri tidak bisa menjaga kesuciannya. Ki Pendaringan semakin gelap mata. Api amarah menguasai di setiap ruang tubuhnya. "Kalau Kang Mas tidak percaya, aku tetap menjaga kehormatanku sebagai wanita. Potonglah satu jariku, teteskan darah yang mengucur ke bunga kamboja. Ketika bunga kamboja itu masih berwarna putih, berarti aku masih menjaga kehormatanku sebagai wanita." Berpikir panjang, Ki Pendaringan pun melakukan apa yang diminta Nyi Widuri. Darah menetes perlahan, membanjiri kelopak bunga kamboja. Melihat bunga kamboja itu masih berwarna putih, pecahlah tangis penyesalan Ki Pendaringan karena telah menyakiti istrinya sendiri yang dengan setia menjaga kehormatan dan berjanjinya. Tersadar dari tangisnya, Nyi Widuri pun sudah jauh berjalan tanpa terlihat dari pandangannya.
dengan penyesalan. Ki Pendaringan terus berjalan ke arah timur dengan niat mengembalikan keris itu kepada pemiliknya. Kesetiaan, janji suci, dan menjaga kehormatan adalah hal yang perlu kita perjuangkan dan harus kita pegang teguh. Untuk mengenang Nyi Widuri, nama Widuri dipakai untuk salah satu desa di Kabupaten Pemalang, yaitu Desa Widuri, dan pantai eksotik di Kabupaten Pemalang adalah Pantai Widuri. Demikian dongeng tentang Nyi Widuri, semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Terima kasih untuk dukungannya. Mohon untuk like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.